doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu coba diperhatikan dulu tempat duduknya, sampah-sampahnya, biar kita nyaman ketika belajar. Kira agak dengar sedikit lagi, Kira. Maju sedikit lagi. Jangan jauh lagi, nanti nggak nampak. Papan tulis kita kecil. Nah, udah aman. Nah, bisa dimulai. Nah, selanjutnya tolong ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya di sini? Ben. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan dimudahkan. Semoga nanti anak-anak ibu dapat memahami materi pada hari ini dengan mudah. Nah, jadi materi kita pada hari ini tentang puasa. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Sujud tilawah. Nah, jadi materi kita sebelum memasuki tentang materi puasa ini adalah tentang sujud tilawah. Yang mana sujud tilawah itu? Ada yang tahu? Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah di Al-Quran. Ada yang tahu ayat sajadah berapa jumlahnya yang ada di Al-Quran? Kira? Iben? Ya. 14. Jadi ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran itu terdapat 14 ayat. Nah, jadi itu sedikit ulasan tentang sujud tilawah agar Ananda tidak lupa. Selanjutnya kita memasuki tentang puasa. Ada yang pernah dengar sebelumnya puasa itu apa? Atau pernah mengerjakan puasa baik itu puasa sunnah, puasa Ramadan, dan puasa lainnya? Pernah? Nah, Artinya ada yang tahu? Puasa itu apa? Tahu ya. kan? Puasa itu menahan diri. Berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi puasa itu berasal dari bahasa Arab yang mana yang berartikan menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari makan, minum, Dan hal-hal dan membatalkan puasa. Nah, ya, jadi puasa itu adalah menahan diri, yang mana kita menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Coba Iben ulang kembali pengertian dari puasa tadi. Puasa adalah menahan diri Puasa adalah menahan diri dari makan, dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar. Fajar dan terbenamnya matahari. Nah, iya, jadi itu pengertian dari puasa. Sampai sini sudah paham Anak Ibu pengertiannya? Sampai situ sudah paham Anda tentang pengertian dari puasa? Enggak. Nah, selanjutnya ada niat dari puasa. Pasti dalam melakukan sesuatu itu kita dibutuhkan kita diawali dengan niat, yang mana puasa termasuk dari puasa tersebut. Niat dari puasa ada yang tahu? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana li sanati lillahi ta'ala. Nah, boleh Ibu minta sama-sama kita bacakan niat puasa. Nawaitu Shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana li
jangan lupa untuk berniat. Pasti setelah melakukan puasa beberapa jam dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari, kita juga akan melakukan doa berbuka puasa. Ada yang tahu doanya apa? Ini belajar, nggak buka betulan, jadi nggak apa-apa. Allahumma Nurika mantu ala rizkika afdatu rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, jadi itu doa dari buka puasa. Selanjutnya puasa ini ada terbagi pula, ada puasa yang diwajibkan, ada pula puasa yang disunahkan. Yang mana puasa wajib dan sebenarnya ya belum buat. Nah, ada yang tahu puasa wajib itu apa aja? Puasa wajib salah satunya yang sedang kita kerjakan pada hari ini, puasa Ramadan, puasa Qada, puasa Zulhijjah, dan puasa Nazar dan puasa Kafarat. Bu tulis ya. Nanti anak-anak tolong tulis di catatannya biar nggak lupa. Dan puasa Zulhijjah. Nah, itu lagi ya. Jadi puasa wajib ini ada di situ puasa Ramadan, puasa Nazar, dan puasa Kafarat. Yang mana puasa Ramadan itu yang dilakukan pada setiap bulan Ramadan. Yang biasanya puasa tersebut dikerjakan selama 30 hari. Kadang pun ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, jadi puasa Ramadan ini banyak juga pahala yang kejadian yang baik seperti turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian ada puasa nazar yang mana seseorang menjanjikan atau meniatkan, misalnya Ibe pengen naik haji. Kalau misalnya dia dapat naik haji itu misalnya Ibe sakit, Iben berniat dalam hati kalau misalnya Iben sembuh, Iben bernazar, Iben akan puasa. Nah, jadi nazarnya tadi itu Iben wajib membayar puasa tersebut. Selanjutnya ada puasa kafarat. Kemudian ada puasa sunnah, yang mana puasa sunnah tadi itu puasa Senin Kamis yang dilakukan pada setiap hari Senin dan Kamis. Selanjutnya puasa Syawal yang dilakukan setiap bulan Syawal. Biasanya 6 hari di bulan Syawal itu. Kemudian ada puasa Zulhijjah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi itu puasa wajib dan puasa sunnah yang ada. Sampai di sini ada yang masih bingung? Tidak. Sudah paham? Lanjut ya. Ini buku sudah dicatat tadi kan? Karena kita terbatasnya papan tulis.
Kemudian ada syarat-syarat puasa. Ada yang tahu apa saja syarat dari puasa tersebut? Ada? Ada? Kira? Tahu enggak? Nah, jadi syarat-syarat puasa itu kita harus memenuhi syarat dulu sebelum melakukan puasa. Yang mana syarat-syarat dari puasa itu yang pertama itu kita harus beragama Islam. Percuma dia non Islam puasa tetapi puasa tersebut tidak dihitung atau tidak dihitung pahalanya. Nah, jadi syarat pertama tadi apa? Harus Islam. Sudah lupa. Nah, jadi syarat pertama tadi itu Islam. Kemudian ada yang tahu? Berakal. Nah, jadi setelah Islam, syarat-syarat puasa tadi setelah Islam, kemudian berakal. Ada pernah lihat orang gila puasa? Belum kan? Nah, jadi untuk orang-orang yang kurang atau memiliki gangguan jiwa itu tidak diwajibkan untuk mereka melaksanakan puasa. Jadi berarti kalau misalnya yang orang-orang nggak puasa itu selain ada kendala lainnya, jadi orang yang tidak berakal sehat. Kemudian baligh. Yang dimaksud baligh di sini apa? Baligh atau dewasa. Nah, jadi baligh syarat yang terakhir. Yang mana baligh ini berarti dewasa. Dewasa itu tidak digantungi oleh umur, tidak harus dari umurnya, tetapi harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi itu syarat 3 syarat dari puasa. Sampai situ apa sudah paham? Dan kemudian untuk hal-hal yang membatalkan puasa sudah tahu? Sudah. Ibu hapus, ibu akan membagikan 2 kelompok untuk mendiskusikan dulu pada teman-teman sesama temannya, kemudian maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Yang pertama, ibu bagi 2 kelompok ya. Kelompok pertama, nanti ini akan menjadi nilai tambahan bagi bagian Anda. Kelompok pertama, Iben sama Asim. Kelompok kedua, Vira sama Isa. Vira, Asim sama Iben coba duduk sini. Vira di situ tetap ya. Agak dijauhi sedikit biar nggak kadang-kadang tidak. Ya, tidak terganggu. Ibu batasi waktunya 3 menit cukup ya? Cukup 3 menit? Go. Dan jadi waktunya sudah habis. Untuk kelompok yang pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 2 tadi ya, Vira sama Isa. Siapa perwakilannya? Vira, silakan. Sini. Duduk aja. Ada kita Pak kawan. Duduk belakang lagi. Sobek kertasnya, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Sambungin aja. Ya, pandai-pandai anak aja ya. Pandai-pandai. Coba didengar
hasil diskusi dari kawan kelompok ya, teman kelompok lainnya. Pada Fira dipersilakan. Hikmah puasa menimbulkan rasa syukur, membiarkan diri hidup sehat, mempengaruhi kondisi fisik atau menjadi sehat. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, hilang akal, menggugurkan niat. Nah, jadi itu hasil diskusi dari kelompok 2 tadi. Maksud menggugurkannya di situ ada yang paham? Paham. Coba jelaskan itu. Tadi paham. Nah, jadi menggugurkan niat tadi itu semisal dalam hatinya itu ada niat untuk membatalkan puasa. Nah, jadi di situ berarti kita sudah batal puasa kita ya. Nah, jadi itu penampilan atau hasil diskusi dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, semangat tolong. Nah, silakan balik ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok pertama. Siapa yang akan maju ke depan? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tugas yang akan diberimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Iben. Masya Allah sekali suaranya, bagus sekali. Sering ikut lomba, Iben? Sering ikut lomba? Sering. Dapat juara berapa? Satu. Ditingkatkan lagi ya, sering-sering latihan atau bisa masuk nasional. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok yang Ibu bagikan tadi. Sampai di sini masih ada yang kurang paham? Paham. Kalau Ibu beri tugas? Kurang paham. Nah, jadi itu materi pada hari ini tentang puasa, terkait puasa yang mana kita harus menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar Hingga terbenamnya matahari. Nah, cara-caranya tadi apa aja? Islam. Tuh, Islam. Apa memiliki akal sehat. Balik atau dosa. Tolong yang bisa membedakan Mana yang Pandai dulu. Niatnya tadi hafal? Sudah hafal? Nawaitu Sauma. Mawadin an-alai Fani Dari Ramadana Adi Sanatin Lillahi Ta'ala. Nah, jadi dengan berakhirnya Ibu tanya-tanya tadi, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi mudah dicerna dan mudah dipahami oleh Anda, dan dapat diulang-ulang dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Sampai di situ Ibu ucapkan, ada salah dan kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.